Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini saya bantu. Maaf ibu, sebelumnya saya yang kemarin mengontak ibu yang benar ini dengan rumahnya Bapak Hafi. Iya betul. Kenapa? Iya, saya dari mahasiswa UPI. Nah, saya juga sedang bertugas ya, atau sedang ini lagi praktik jadi puskesmas. Nah, tujuannya itu untuk mendata kesehatan dari masyarakat di sini. Nah, kebetulan saya kebagian dengan keluarga Bapak. Oh iya, boleh silakan Masuk masuk. ya. Boleh. Jadi ya, Ibu sebenarnya terima kasih Bu ya telah mempermudah pernikahan saya untuk bertemu Ibu dengan keluarga Ibu. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu ya, saya Lia atau Liana Aziza gitu ya, tapi saya sering senangnya dipanggil Lia. Oh iya. Tadi ya seperti yang saya udah perkenalkan gitu ya, saya dari mahasiswa UPI. Di sini saya bertugas untuk mendata kesehatan di keluarga Ibu. Nah, kalau gitu mungkin saya mulai ya Bu ya. Boleh silakan. Sebelum saya mulai, apa ada pertanyaan dulu Ibu? Belum ada sih. Paling nanti aja menyusul. Baik gitu ya Bu ya. Saya mulai aja ya Bu ya. Iya. Mana saya sambil dulu ya Bu ya untuk dokumentasi nanti. Ya. Boleh. Kalau kepala keluarga di keluarga Ibu siapa pun namanya? Bapak siapa? Bapak. Oh iya. Iya. Usianya berapa tahun Bu? 35 tahun ya. Pendidikan terakhirnya apa Bu Bapak? Sarjana. Sarjana ya. Oh iya Ibu, ngomong-ngomong, bapaknya lagi kemana Bu? Lagi keluar biasa, lagi kerja kalau sekarang. Sarjana berapa Bu? S1 atau S2? S2. S2 ya. Sarjana apa Bu? Pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi ya, masih apa ya. Terus pekerjaannya apa Bapak Bu? Sekarang jadi guru. Guru. Iya. Guru di SMA atau apa? Ya, Bu? di SMA. SMA ya. SMA-nya di mana? Di SMA Cipta Karya. Oh, Cipta Karya. Ya. Kalau alamat Ibu sendiri boleh disebutkan lagi Bu? Alamatnya di Panjailukan. Ya. Panjailukan. Oke. Kan tadi ya Bu ya, kalau nama Ibu sendiri, nama Ibu siapa? Nama saya Ibu L. Ya. Ibu L. Terus usianya berapa tahun Ibu? 30. 30 tahun. Pendidikan terakhirnya apa Bu? Pendidikan terakhirnya S1. S1 jurusan apa Bu? Jurusan akuntansi. Akuntansi. Ada niat untuk lanjut lagi kok Bu? Insya Allah kalau ada ini ya. Iya Bu. Terus pekerjaannya apa Bu sekarang? Sekarang saya jadi keuangan di sekolah ya. Keuangan di SMA. Sama Bapak juga? Iya, sama. Cilok Bu. Ya, sama ya. Nah, Ibu ngomong punya anak berapa Ibu? Saya punya anak 3. Punya anak 3. Kalau anak yang pertama namanya siapa Bu? Namanya A. Oh ya. Dari A. Laki-laki atau perempuan Ibu? Laki-laki. Laki-laki. Iya. Ya. Tempat tanggal lahirnya kan Bu? Maksudnya sekarang aja umurnya berapa tahun? Oh, umurnya sekarang 9 tahun. 9 tahun. Ya. Sekarang masih sekolah? Ya, masih sekolah. Ya. SD berarti ya Bu ya? Iya, SD. SD. Terus pelajar. Ya. Kalau sekarang adanya dalam keadaan baik atau punya kelainan gitu Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, baik. Kalau anak yang pertama Bu namanya siapa? Anak yang kedua. Ya. Oh iya. Anak yang kedua namanya N. N ya. Ya. Laki-laki atau perempuan Bu? Perempuan. Perempuan. N.
Oh ya, berapa tahun sekolah? 6 tahun. 6 tahun. Udah sekolah? Masih TK. Masih TK ya. Iya, belajar juga ya. Kalau anak yang kedua gimana, baik atau punya kelainan? Alhamdulillah ini juga baik, masih Ya. sehat. Nah, untuk anak yang ketiga namanya siapa? Namanya Kak. Mereka ya. Ya, Jenis kelaminnya laki-laki perempuan? laki-laki. Laki juga. Umurnya berapa tahun sekarang? 3 tahun. 3 tahun. Udah TK belum atau Belum belum ya? belum masuk TK. Belum sekolah. Keadaannya gimana Bu sekarang? Baik atau ada kelainan? Ada kelainan. Ada kelainan. Kenapa Bu? Apa kayaknya? Anak yang ketiga ini belum bisa berjalan. Kalau bisa jalan dengan baik gitu. Iya, belum lancar jalannya. Tapi kalau kayak berdiri mah udah bisa belum? Udah, cuman harus di itu sama gitu ya. kitanya. Iya, harus dipegangin gitu. Tapi kalau pas mau jalan itu kadang suka apa namanya, kakinya tuh lemas gak? Kayak apa ya, kalau orang-orang tuh kayak yang maaf ya, kayak yang nggak punya tulang atau kelainan di kaki gitu Bu. Iya, sepertinya iya. Seperti itu. Itu turunan bukan Ibu? Kalau itu enggak. Ya, Iya, ya mungkin kesehatan pas Ibu kalau kita hamil mungkin ya iya. kurang gitu ya. Oke, nah kalau Ibu sendiri dia berapa bersaudara Ibu? Kalau saya 3 bersaudara. 3 bersaudara ya. Kalau Ibu anak yang keberapa? Saya anak yang kedua. Ibu anak yang kedua ya. Kalau anak yang pertamanya laki-laki atau perempuan Bu? Laki-laki. Laki-laki. Kalau yang Saya perempuan. perempuannya ya, yang ketiganya Terus, perempuan juga. perempuan juga. Oke. Kalau di antara keluarga Ibu, anak yang pertama berapa tahun Ibu? Sekarang usianya 36. 36 ya. Iya, Kalau yang berarti kalau Ibu sekarang nih 30 ya. iya 30. Bu, anak yang ketiganya berapa tahun Bu? 27. 27 ya. Udah menikah? Iya, semuanya udah menikah. Udah menikah ya. Kalau ayah sama ibu masih ada? Alhamdulillah masih Masih ada. ada ya. Bapak berapa tahun Ibu usianya? Sekarang 65. 65. Kalau ibu? Kalau ibu Saya berapa ya? 62. 62 ya. Oke, baik. Nah, kalau di antara keluarga Ibu ada yang punya penyakit keturunan enggak ya? Ada, itu bapak saya. Bapak apa? Iya. Bu? Asam urat. Asam urat ya. Iya. Kalau dari Ibu sendiri, kalau dari antara anak-anak Ibu, maksudnya dari antara anak-anak atau kakak Ibu sama adik Ibu sama Ibu, ada yang mengalami penyakit asam urat itu? Ada anak yang pertama, kakak saya. Kalau Ibu sendiri? Kalau saya sih enggak. Kalau Ibu enggak ya? Kalau adik Ibu? Enggak, paling anak pertamanya kakak saya. Oke. Nah, kalau dari keluarga suami Ibu punya berapa bersaudara? Ada 2. Ada 2 bersaudara. bersaudara. Kalau Bapak, suami Ibu anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama ya. Iya. Yang keduanya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki juga. Iya. Oke. Kalau dari keluarga Ibu, dari keluarga mertua Ibu gitu ya, Ya. ada penyakit keturunan juga nggak? Ada. Ada. Iya. Apa? Diabetes. Diabetes dari Iya. siapa kalau Ibu tak? Kalau setahu saya itu dari ibunya. Dari ibunya. Iya. Diabetes Ibu ya. Nah, terus di antara suami Ibu sama adiknya itu ada yang kena nggak sama? Ada, diabetes? itu suami saya. Oh, yang sama kena. Ibu yang Iya. diabetes. Iya. Kalau adiknya? Adiknya enggak. Ya. Kalau mertua Ibu, mertua Bapak Ibu, usianya berapa tahun sekarang?
Sekarang kalau nggak salah Tapi masih ada masih ada dua-duanya. ya dua-duanya. Ya. Berapa tahun Bu? Gak tahu. Iya, Oh, saya berapa? lupa usianya berapa. Kalau ibunya tahu gak ibu? Kalau setahu saya ibu mertua saya itu 64 4 ya. ya 64 tahun. Nah kalau adiknya suami ibu berapa tahun? Sekarang umurnya itu 25 ya. Nah di antara ini ya Bu ya, dari antara anak-anak ibu yang ketiga itu apa ya namanya, punya ada yang pernah dites gitu Bu, apa namanya, cek darah gitu, ada punya keturunan riwayat diabetes gitu. Di antara Kalau ketiga itu? anak-anak saya ini Iya, dan belum pernah cek kalau kayak gitu. belum pernah ya, Ya. gitu. Nah kalau di rumah ibu, di sini tinggal ibu sama suami ibu dan anak-anak aja atau ada keluarga lain gitu? Di sini saya sama suami sama anak-anak juga, jadi pisah sama orang tua. Pisah ya. Iya. Berarti cuman suami ibu sama anak ibu ya di sini. Ya. Oke, baik. Nah, mungkin seperti ini ya Bu ya gambarannya. Nah seperti yang tadi saya udah wawancara ibu dan ibu apa namanya mengucapkan gitu ya, bahwa di dalam keluarga ibu bapak ibu gitu ya ada memiliki yang penyakit keluarga yaitu asam urat. Nah sedangkan dari mertua ibu ada diabetes ya Bu ya. Nah ibu juga gitu ya, karena namanya penyakit keturunan gitu ya Bu ya, pasti di antara generasinya pasti ada gitu ya Bu yang memiliki penyakit yang sama gitu ya. Nah nanti ibu atau ibu harus bisa menjaga kesehatan dan makanan juga gitu ya. Nah gitu ya Bu ya, ini seperti gambarannya. Oke, terus selanjutnya ke keluarga ya, karena ibu itu dalam keluarga itu hanya ada ibu, suami dan anak-anak ibu, berarti itu keluarga ibu ya Bu ya, karena tidak ada keluarga lain di selain keluarga ibu gitu ya. Terus selanjutnya Bu ya, kalau ibu suku apa Bu? Saya suku Sunda. Kalau suami ibu? Suami saya orang Betawi. Orang Betawi. Tapi mayoritas gitu Bu, kan sekarang ibu tinggal di Banyuwangi gitu. Tapi mayoritas orang sini tuh suku Sunda atau ada juga gitu yang Betawi juga gitu di sini? Anak-anak saya juga Enggak, di lingkungan di sini. di lingkungan ada sih dari berbagai suku, enggak dari suku Sunda. Nah, terus tadi juga saya sempat dilihat ada kayak apa, kayak hiasan under kayak gitu ya. Mungkin itu masih menerapkan gitu ya Bu ya, kayak ada Betawinya gitu. Mungkin campuran gitu ya antara Sunda dan Betawi. Iya, betul. Nah terus kalau ibu sendiri gitu ya, kan ibu suka Sunda nih, ibu sering misalkan kalau ada kegiatan kayak nikahan gitu ya, di saudara ibu gitu, itu ibu dan keluarga ibu masih menerapkan adat Sunda atau sekarang kayak udah modern ya? Kalau dari keluarga saya sendiri sih biasanya suka menggunakan dari suku saya, suku Sunda gitu, masih Sunda, diterapkan. masih Ya. Baik. Nah kalau gitu ya, saya pengen tahu juga nih persepsi ibu dengan ibu masih menerapkan gitu ya kebudayaan istiadat Sunda gitu ya, gimana sih persepsi ibu gitu terhadap kesehatan ini gitu? Apakah tidak ada ibu sebenarnya kalau ibu sakit, sama ibu anak ibu tidak sakit atau sama ibu yang sakit, nah itu biasanya itu berobat ke fasilitas kesehatan atau diobat gimana? Biasanya saya kalau
yang parah gitu ya, Iya. kayak anak yang ketiga ini pasti saya cek ke dokter ya. Nah kalau kayak panas-panas biasa sih biasanya saya suka beli obat dari warung gitu. Di warung. Ya. Kalau obat herbalnya suka menggunakan Bu? Jarang sih. Paling sukanya yang simple gitu lah. Kalau kegiatan keagamaan sendiri kayak gimana Bu? Biasanya kan anak-anak sekolah tuh yang ke-1 sama yang kedua itu sekolah. Nah biasanya pulang sekolah itu saya suruh ngaji lagi. Nah terus saya juga punya rencana apabila mereka sudah lulus dari sekolah SD, saya ingin sekolah ke pesantren lagi bersama gitu. Nah kalau anak yang ketiga sih masih begitu sama dia untuk ngaji kayak gitu. Terus kalau ini sih ya, kalau misalkan nih apa namanya, kalau ibu sering aktif gitu Bu di kegiatan kayak pengajian di pengajian apa di diskusi kayak gitu? Iya suka. Ya, Kalau bapak juga masih? Bapak sih mungkin jarang-jarang. Ya, mungkin sebagai seorang guru gitu ya, mungkin banyak apa sih, mungkin kegiatan di hal lain gitu ya. Nah, terus kalau biasanya bapak kalau mau sholat ya, itu sholatnya di rumah atau ke masjid Bu? Kalau untuk sekarang sih di rumah, karena kondisinya seperti iya, itu betul, juga betul ya. di rumah. Karena emang sekarang tuh lagi ini ya Bu ya, Omikron katanya Omikron Bu ya, lagi menjadi-jadi Iya. gitu. Aduh. Makin meningkat. Betul Bu. Oke, nah mungkin lanjut aja Bu ya ke satu sosial ekonomi keluarga gitu. Nah kalau biasanya gitu ya, ibu sama bapak gitu ya, kan sama-sama seorang yang bekerja di pendidikan gitu ya, ya walaupun beda profesi gitu ya, ibu sebagai keuangannya gitu ya, ini di kantornya gitu. Terus kalau bapak jadi gurunya gitu, itu biasanya pendapatan yang paling gede itu dari ibu atau dari bapak? Biasanya sih dari bapak. Dari bapak ya. Ya. Kira-kira itu berapa juta Bu per bulannya? Maksudnya per bulannya Per bulannya itu sekitar 3 juta. 3 juta. Ya. Ya. Kalau ibu? Saya di bawahnya mungkin 2 juta 200. 2 juta ya. Nah terus ibu ya mengalokasikan atau penggunaan keuangan ibu gitu ya, dan bapak gitu, itu biasanya digunakan untuk apa aja? Biasanya tentunya untuk kebutuhan Iya. sehari-hari kayak gitu. Terus ya keperluan sehari-hari yang digunakan Iya. aja sih biasanya gitu. Iya. Kalau apa namanya, yang megang keuangannya sendiri itu siapa? Saya Oh, sama ibu. Iya. Baik, kalau gitu. Nah terus saya pengen tahu juga nih Bu, ibu punya tabungan kayak tabungan pendidikan atau tabungan kesehatan sih, kayak saya melakukan BPJS kayak gitu? oh iya punya. Ya, gitu. Oke, langsung aja ya lanjutnya ibu ke aktivitas terkasih keluarga. Nah biasanya ibu memanfaatkan waktu gitu ya, waktu libur ibu sama waktu bapak gitu ya, untuk anak-anak itu apa Bu gitu? Biasanya kalau ada waktu jalan-jalan, ngajak anak jalan-jalan, kan jenuh gitu ya. Kan sekarang itu apa sih pembelajarannya online Iya. gitu, jadi anak-anak tuh jenuh di depan Iya. komputer terus, jadi sesekali lah saya ajak jalan-jalan di taman kayak gitu, tetapi masih apa sih menggunakan protokol kesehatan juga. Iya, betul. Terus kalau enggak juga ya ngajak main di dalam rumah, kayak main ngeluangin lah Iya. waktu buat anak-anak Iya. kayak gitu, agar mereka juga ngerasain kasih sayangnya dari Iya. orang tua. Iya, betul. Iya. Terus biasanya kalau ibu nih, kan ibu sama bapak itu sama-sama kerja ya Bu ya. Iya. Kalau ibu kan masih punya anak gitu ya, yang belum sekolah, itu ibu dititipkan ke daycare atau gimana? Biasanya kalau anak yang ketiga kadang saya bawa, kadang saya titipin ke neneknya, kadang ya jadi saya ke rumah mama saya titipin gitu. Berarti deketan ya Bu ya rumahnya? Ya rumahnya Oh, dekat. baik.
gitu. Iya. Nah terus biasanya gitu ya Bu ya, selain ibu sering mengajak jalan-jalan keluar ke anak-anak ibu gitu ya, biasanya aktivitas apa sih yang sering ibu lakukan gitu ya di rumah gitu setelah pulang kerja gitu? Setelah pulang kerja tentunya nyiapin makanan buat anak-anak sama suami saya, terus beres-beres rumah juga, kan mungkin ada yang berantakan saya beresin. Terus ya selebihnya sih kayak beresin seperti ibu rumah tangga, kayak nyuci kayak gitu, kayak mandiin anak kayak gitu, kerjain tugas yang dari sekolahan. Baik, oke. Nah mungkin ibu untuk pendaftarnya mungkin udah selesai ya Bu ya. Oh iya. Mungkin nanti gitu ya Bu, 2 hari atau 3 hari kemudian saya akan datang lagi ke sini gitu ya Bu ya, buat mendiskusikan gitu ya Bu tentang permasalahan apa yang terjadi di keluarga ibu gitu. Nah mungkin nanti saya akan menganalisis dulu gitu Bu ya data-datanya, apa yang terjadi, maksudnya apa yang perlu saya sampaikan gitu ya Bu ya, apa yang perlu saya edukasikan gitu ke keluarga ibu gitu ya, supaya ya tetap bisa menjaga kesehatan gitu ya, apalagi kan sekarang masih zamannya pandemi gitu ya. Nah mungkin cukup dulu ya Bu ya pertemuan kali ini. Terima kasih banyak Ibu telah membolehkan saya untuk main ke rumah Ibu gitu ya. Tidak apa-apa. Terima kasih juga. Ya, sama-sama gitu ya. Mungkin saya mau izin pamit ya Bu ya, karena masih banyak yang harus saya data gitu ya. Iya boleh. Semoga sukses terus. Amin Ibu, makasih. Dimudahkan. Amin. Ya. Terus dulu. Kalau anak-anaknya belum pada ini Bu, lagi pada main? Iya, anak-anaknya lagi pada main. Habis ini langsung keliling lagi gitu. Iya betul. Nah, juga ini tugas praktik juga sih Bu, harus ke masyarakat gitu. Sendirian? Iya sendiri, sebenarnya tadi sama teman saya sih, cuma kan beda ini kencan gitu ya. Gitu. Terus kalau gitu Bu, saya izin banget ya Bu ya. Ya, hati-hati di jalan. Ibu, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nah itu saya pamit. Hati-hati nih.